Halo teman-teman, apa kabar? Eh, Kali ini kita akan eh, sedikit diskusi atau membahas pupuk kandang. Banyak dari teman-teman yang bertanya atau kita sering diskusi atau bahkan kami sendiri, sebenarnya bagusan mana ya? Pupuk kandang organik atau kita aplikasikan tanaman kita itu dengan pupuk buatan pabrik ya, atau anorganik seperti NPK, kalsium, yang pokoknya yang organik ya. Nah, kita mau sedikit pertama kita bahas dulu ya, sebenarnya kenapa tanaman itu perlu pupuk gitu. Sebelum kita bahas kelebihan dari pupuk kandang sendiri, ini untuk tanaman apapun ya, baik yang hortikultura maupun tanaman-tanaman besar seperti durian, pepaya, pisang, tanaman pertanian seperti cabai dan sebagainya. Jadi pada dasarnya itu tanaman ya. Jadi saat kita proses atau merawat atau menumbuhkan berbagai macam tanaman ya yang ada di sekitar kita, atau kita merawat ya, kita juga perlu dong memberikan pupuk itu ya kepada tanaman yang kita rawat. Jadi pupuk itu salah satu faktor penting menurut saya, karena ya selain penting, tanaman juga membutuhkan air, sinar matahari gitu. Lalu jika sudah ada air, matahari, kenapa tanaman harus kita pupuk gitu pertanyaannya gitu. Sebelum kita lanjut, jadi untuk menanam tanaman yang sehat, yang penuh nutrisi, kadang orang gitu ya atau kita perlu gitu atau harus memastikan bahwa tanah yang kita akan tanam itu sehat dulu gitu. Jadi sebelumnya kan alam berjuang ya untuk mengisi kembali nutrisi di tanah. Jadi karena alam ini berjuang sendiri, kayak kita harus bantu dengan memberikan pupuk gitu. Jadi ketika tanaman dipanen, hasil kebun kita panen, buah kita panen, unsur hara penting yang dikeluarin dari tanah itu kan habis gitu, diserap oleh tanaman tersebut gitu. Nah, jadi kita memerlukan analisis ya yang cermat dan tepat lah untuk pemupukan tanaman yang memungkinkan adanya rantai ya yang menyediakan makanan bergizi untuk makhluk hidup atau tumbuhan apapun yang ada di sekitar tanaman atau di kebun kita ya. Lalu memberi pupuk pada tanah itu atau tanaman itu layaknya kayak kita memberikan kehidupan atau makan buat mereka gitu. Seringkali juga tanaman memiliki sedikit kemungkinan ya untuk menghindari kekurangan unsur hara tanpa bantuan pupuk gitu. Maksudnya dalam hal ini pupuk merupakan hal yang wajib ya yang kita berikan, dimana pupuk ini untuk menyuplai unsur hara di dalam tanah sehingga tanaman kita ini tumbuh berkembang dan tumbuh subur pesat. Oke. Lalu apa sih manfaat pupuk kandang bagi tanaman kita gitu? Yang saya tahu ya, ada banyak manfaatnya pupuk kandang. Yang pasti pupuk kandangnya harus sudah difermentasi ya. Udah difermentasi, udah matang, sudah kering, sehingga tidak menimbulkan jamur nantinya. Atau alih-alih kita kasih pupuk kandang mentah-mentah ke dalam lubang tanam dan kita berikan ke tanaman kita, yang ada malah
tanaman kita terserang jamur. Jadi kita harus fermentasi pupuk kandang tersebut. Nah, kita coba untuk menggunakan ya atau membahas pupuk kandang yang sudah jadi atau yang sudah tersedia di pasaran. Ini yang kita bahas adalah pupuk kandang kambing ya. Jadi pupuk kandang itu banyak ya, ada dari kotoran sapi, kotoran kambing, kotoran ayam, dan lain sebagainya. Kita bahas yang kambing. Salah satu kotoran kambing ini yang sudah banyak ya testimoni dari teman-teman juga. Kotoran kambing itu paling baik karena mudah diserap, bentuknya pun seperti pupuk anorganik ya, bulat-bulat gitu. Ya. Oke. Jadi kita coba mulai bahas deh ya. Pupuk kandang ini, organik ini manfaatnya apa aja sih sebenarnya gitu. Yang sering kita tahu banyak petani-petani tradisional atau di desa ya masih menggunakan pupuk kandang. Nah, makanya banyak petani zaman dulu sebelum adanya pabrik atau pengembangan pupuk anorganik secara besar-besaran, mereka hanya mengandalkan pupuk kandang gitu. Nah, pupuk kandang ini sendiri yang saya beli ini udah difermentasi ya atau disterilisasi gitu. Oke. Manfaat pertama itu meningkatkan kandungan ya atau unsur hara yang dibutuhkan oleh si tanaman itu sendiri atau tanaman yang kita tanam. Lalu pupuk kandang juga bisa meningkatkan produktivitas dari tanaman itu. Jadi dia bisa bertumbuh secara besar, menjadi besar maksud saya, bisa mengeluarkan buah yang baik dan seterusnya. Lalu untuk tanaman baru ya atau tanaman kecil, dia juga membantu merangsang pertumbuhan akar baru, batang dan daun gitu. Lalu juga dia juga bisa menggemburkan dan menyuburkan tanah ya, seperti yang kita bahas sebelumnya. Oh ya, pupuk kandang ini yang udah difermentasi ini dia unsur hara yang tersedia itu makro ya. Unsur hara makro. Hara makro itu apa aja sih gitu. Kayak nitrogen, fosfor, kalium, terus kalsium, magnesium dan sulfur. Ada juga mikronya tapi nggak banyak ya, seperti zinc, tembaga, kobalt, barium, mangan, dan zat besi juga sih, tapi sedikit ya, relatif sedikit. Kebanyakan unsur hara makro. Lalu pupuk kandang ini juga banyak atau bisa membentuk senyawa kompleks ya dengan ion logam yang meracuni tanaman seperti aluminium, besi, dan mangan gitu. Jadi dia kayak gampangnya itu kayak netralin tanah dari logam-logam yang bisa meracuni tanah atau tanaman kita gitu. Seperti itu. Jadi luar biasa fungsi dari pupuk kandang, dengan catatan sekali lagi yang sudah difermentasi gitu. Saya sebelumnya sudah mengimplementasikan atau mengaplikasikan pupuk kandang ini untuk tumbuhan kelengkeng saya ya di depan. Dia sudah berbuah, tumbuh subur seperti itu. Nah, saya ada 2 pohon kelengkeng tuh. Yang satu saya berikan pupuk kandang saja, lalu yang kedua saya berikan pupuk organik full. Saya bandingin mana yang lebih cepat. Walaupun tidak terlalu besar perbedaan, tapi pupuk kandang lebih murah harus saya, karena kita bisa bikin sendiri. Seperti itu. Oke, mungkin cukup ya pembahasan kita mengenai pupuk kandang untuk pertumbuhan tanaman yang lebih subur cepat. Oke, ini aja diskusi atau sedikit yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih ya telah menonton teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau saya masih ada salah, saya juga masih belajar. Jika ada opini lain silakan tulis di kolom komentar, kita saling belajar dan saling
mengkoreksi ya. Ini yang saya pelajari selama ini mengenai pupuk kandang dan manfaat unsur hara makro yang terdapat dalam pupuk kandang untuk tanaman kita gitu. Untuk kurang dan lebihnya sekali lagi mohon maaf. Terima kasih telah menonton teman-teman. Sampai jumpa.